Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan usaha saya. Usaha saya berjudul Bimbel Medfund. Saya atas nama Hidayah dengan NIM 2019-42052. Untuk dosen penanggung jawab mata kuliah kewirausahaan adalah Ibu FR Sinai SE MSI. Lanjut adalah ringkasan eksekutif. Bimbel Medfund direncanakan akan bertempat di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, berdekatan dengan perbatasan antara Desa Poka dan Desa Rumah Tiga. Bimbingan ini akan berfokus pada mata pelajaran matematika untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Bimbingan belajar Medfund terbentuk karena meningkatnya kebutuhan siswa atau lembaga yang membantu pembelajaran matematika siswa dan keinginan orang tua agar anaknya berprestasi dalam bidang matematika. Bimbingan belajar Medfund bertujuan untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa dengan pembelajaran yang lebih menarik dan menjadi lapangan pekerjaan baru bagi para lulusan sarjana matematika. Bimbingan belajar Medfund memberikan layanan berupa model pembelajaran yang lebih menarik, modul belajar yang praktis, lingkungan belajar yang kondusif, refreshing bersama ke tempat wisata, dan reward bagi siswa yang mendapatkan nilai matematika tertinggi di sekolahnya. Selain itu, di Bimbel Medfund ini tutornya akan merekrut dari lulusan strata 1 prodi pendidikan matematika atau mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang kompeten di bidang matematika akan direkrut sebagai tim pengajar di Bimbel Medfund. Promosi untuk Bimbel Medfund ini akan dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum tahun ajaran baru dengan memberikan sosialisasi atau kunjungan ke 23 sekolah-sekolah yang ada di Desa Poka dan Desa Rumah Tiga. Selain itu, promosi Bimbel Medfund untuk mendapatkan konsumen dilakukan dengan menempel pamflet, brosur atau spanduk di pinggir-pinggir jalan, gerbang masuk dan gerbang keluar universitas, gerbang sekolah-sekolah, dan pasti dengan membagikan brosur ke sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Di sini ada contoh brosur dari Bimbel Medfund. Kemudian untuk pelaksanaan Bimbel Medfund akan dilakukan setiap awal tahun ajaran baru. Pelaksanaan Bimbel Medfund dimulai dengan persiapan, yaitu mempersiapkan ruang belajar, gedung, serta fasilitas yang menunjang proses belajar. Kemudian yaitu menyiapkan dan merekrut tutor sebagai tenaga pengajar, kemudian membuat kurikulum Bimbel Medfund, kemudian membuat modul pembelajaran, kemudian lakukan training untuk tutor, dan melakukan promosi. Setelah melakukan promosi, penerimaan siswa baru, dan dapat dilakukan pelaksanaan bimbingan belajar. Selanjutnya adalah prolog. Prolog memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan gagasan-gagasan usaha untuk produk atau jasa, serta latar yang dalam penyusunan rancangan usaha. Prolog dalam Bimbel Medfund ini adalah sebagai berikut. Pendidikan merupakan sesuatu yang memiliki tujuan yang sangat penting untuk diperoleh. Ada 2 jenis pendidikan yang dikenal masyarakat kita, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA, sementara pendidikan non-formal seperti kursus komputer, bahasa Inggris, kursus menjahit, homeschooling, les privat, bimbingan belajar, dan masih banyak lagi. Pendidikan formal jelas tujuannya adalah untuk mendapatkan keberhasilan dari suatu satuan pendidikan, yaitu kelulusan. Sementara pendidikan non-formal keberadaannya tidak kalah penting dari pendidikan formal. Pendidikan non-formal akan membantu memaksimalkan potensi siswa yang mungkin tidak sepenuhnya didapatkan di pendidikan formal. Saat ini, setiap satuan pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK hampir setiap tahun pihak otoritas sekolah ataupun lembaga pemerintah menaikkan nilai standar kelulusan minimal untuk sekolah, untuk siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa. Tetapi jam belajar di sekolah siswa tidak bertambah. Hal ini pastinya akan menjadi tantangan bagi siswa agar berusaha keras dalam mencapai target sesuai standar kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, untuk mencapai target tersebut, siswa harus mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah seperti homeschooling, les privat, ataupun bimbingan belajar. Banyak mata pelajaran yang siswa temui di sekolah, salah satunya adalah matematika. Tetapi matematika masih menjadi mata pelajaran yang dianggap sulit oleh hampir semua siswa di Indonesia. Hal ini terbukti oleh survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment PISA di bawah Organization Economic Cooperation and Development (OECD) yang dilakukan pada 65 negara di dunia pada tahun 2018 lalu, mengatakan bahwa kemampuan matematika siswa-siswi Indonesia menduduki peringkat bawah dengan skor 375. Hal ini pastinya menjadi refleksi untuk tenaga-tenaga pendidik matematika ataupun calon pendidik yang bergerak di bidang matematika untuk berusaha dan berupaya dalam mengembangkan suatu wadah atau lembaga yang dapat membantu meningkatkan kemampuan matematika siswa di Indonesia saat ini.
Universitas Patimura adalah salah satu universitas yang ada di Pulau Ambon, Maluku. Ambon adalah pulau yang terletak di Kepulauan Maluku, selatan dari Pulau Seram. Kemampuan matematika siswa-siswi di pulau ini cukup baik. Berdasarkan hasil riset dan penelitian-penelitian pada skripsi yang ada di Perpustakaan Prodi ataupun yang ada pada Jupitek, Jurnal Pendidikan Matematika Unpati, rata-rata kemampuan matematika siswa-siswi SMP dan SMA di Kota Ambon sudah cukup baik. Tetapi, untuk menjadikan matematika sebagai prioritas masih sulit, termasuk dalam menemukan siswa yang benar-benar menyukai matematika dan tekun untuk mempelajarinya. Hal ini tidak lain disebabkan karena kurangnya wadah atau lembaga yang mendukung agar siswa-siswi cinta atau menyukai matematika. Bahkan di Desa Poka sendiri dan Desa Rumah Tiga, salah satu desa yang ada di Kota Ambon, tidak terdapat satupun lembaga bimbingan belajar matematika. Nah, berdasarkan gagasan-gagasan inilah yang mendasari penulis sebagai generasi muda bangsa ingin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas matematika siswa-siswi Indonesia dengan merancang usaha Bimbel Medfund, terkhusus untuk Pulau Ambon di wilayah Desa Poka dan Desa Rumah Tiga. Pertama adalah rancangan dan uraian produk. Dalam rancangan dan uraian produk ini memuat gambaran umum tentang produk. Nah, di Bimbel Medfund, produk yang perusahaan tersedia adalah jasa bimbingan belajar matematika dengan paket yang bervariasi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Fungsi dari pengadaan jasa Bimbel Medfund ini adalah ingin berpartisipasi dan berkontribusi dalam meningkatkan prestasi akademik siswa pada mata pelajaran matematika. Selain itu, Bimbel Medfund berfungsi sebagai fungsi pencegahan. Bimbel Medfund akan berupaya untuk mencegah dan mereduksi kemungkinan adanya masalah. Yang kedua sebagai fungsi penyaluran, yaitu Bimbel Medfund menyediakan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan bakat dan minat sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penyesuaian, yaitu tutor di Bimbel Medfund akan membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan program pendidikan dan membantu siswa menyelesaikan program-program yang dikembangkan dengan tuntutan pengajaran. Fungsi yang keempat adalah fungsi perbaikan. Tutor Bimbel Medfund membantu memahami kesulitan belajar siswa, mengetahui faktor penyebabnya, dan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah aspek pemasaran. Sasaran pemasaran Bimbel Medfund adalah sebagai berikut. Lokasi pasar. Lokasi pasar atau lokasi bimbingan belajar ini terletak di Universitas Patimura, Jalan IRN Putuhena, Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Tepatnya pada FKIP, Program Studi Pendidikan Matematika. Karena lokasi ini dirasa cukup strategis sehingga memungkinkan siswa-siswa dengan mudah untuk nantinya bimbel di tempat Bimbel Medfund ini. Kemudian untuk jenis, jumlah pelanggan, serta pesaing di lokasi pasar. Jenis jasa Bimbel Medfund adalah bimbingan belajar bidang studi matematika. Jumlah pelanggannya sendiri, dalam masa awal pendirian, bimbingan belajar Medfund menargetkan konsumen dari 23 pendidikan formal yang berlokasi di Desa Poka dan Desa Rumah Tiga di Kecamatan Teluk Ambon. Tabel target siswa dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Nah, untuk paket SD sederajat, target siswa adalah 25. Untuk paket SMP sederajat, target siswa adalah 25. Dan untuk paket SMA sederajat, target siswa adalah 20. Sehingga jumlah target siswa keseluruhan adalah 70 siswa. Selanjutnya berkaitan dengan pesaing di lokasi pasar. Sekarang ini di Kota Ambon ada beberapa tempat bimbingan belajar, seperti bimbingan belajar amak yang berlokasi di Wayame, les privat bahasa Inggris yang berlokasi di Rumah Tiga, dan rata-rata beberapa bimbingan belajar berada di pusat Kota Ambon, seperti bimbingan belajar Ganesha. Untuk daerah sekitar lingkup Universitas Patimura jarang ditemui, apalagi untuk bidang matematika. Sehingga semakin meyakinkan bahwa jasa Bimbel Medfund ini akan berjalan dengan baik karena berdasarkan survei tidak ada pesaing yang berada di lokasi sekitar lingkup Universitas Patimura. Kemudian berkaitan dengan segmentasi pasar, ada 3 segmentasi yang dipikirkan dalam Bimbel Medfund. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Pada usaha Bimbel Medfund ini akan mencakup lingkup Kota Ambon, terkhusus Desa Poka dan Desa Rumah Tiga sebagai daerah pemasaran dalam mencari konsumen. Kemudian yang kedua adalah segmentasi demografis. Secara demografis, segmentasi pasar Bimbel Medfund adalah siswa sekolah pada jenjang SD, SMP, bahkan SMA dengan rentang usia 6-18 tahun. Segmentasi yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Pada usaha Bimbel Medfund ini tidak memilih atau membedakan antara kelas, sosial, gaya hidup, dan kepribadian calon konsumennya. Selanjutnya berkaitan dengan strategi dan taktik pemasaran. Strategi pemasaran adalah sebuah pola pikir perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran.
Dalam manajemen pemasaran, Bimbel Medfund ini menerapkan marketing mix terhadap usaha yang akan dijalankan. Bauran pemasaran Bimbel Medfund memperhatikan ada produk, ada price, distribusi, dan promosi. Produk dalam usaha ini adalah tersedianya jasa bimbingan belajar matematika dengan paket yang bervariasi untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA. Sementara untuk harga merupakan elemen penting dari suatu usaha. Penetapan harga disesuaikan dengan pengeluaran untuk gaji tutor, penyediaan fasilitas, dan kebutuhan ATK lainnya. Yang ketiga adalah distribusi. Jasa ini akan didistribusikan melalui segala bentuk kegiatan pembelajaran, mulai dari pembelajaran luring, pembelajaran daring, maupun pembelajaran outdoor, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi siswa. Keempat adalah promotion. Promosi merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh Bimbel Medfund. Promosi dilakukan untuk memberitahukan, mengenalkan, dan mempengaruhi konsumen mengenai jasa yang akan ditawarkan. Kemudian, spesifikasi suatu produk atau jasa pasti mempunyai keunggulan serta kelemahan atau kekurangan. Begitupun dengan jasa Bimbel Medfund ini. Tetapi hampir semua jasa bimbingan belajar mempunyai kekuatan dan kelemahan yang sama. Di sini saya akan mendeskripsikan apa saja kekuatan dan dari produk dan jasa bimbingan belajar Medfund ini. Kekuatan yang pertama adalah tutor yang berkualitas. Jadi, tutor dalam Bimbel Medfund ini akan merekrut lulusan strata 1 program pendidikan matematika dan mahasiswa-mahasiswa akhir yang kompeten di bidang matematika. Dan juga kemungkinan akan merekrut dosen-dosen yang ingin bergabung sebagai tim pengajar di Bimbel Medfund ini. Kekuatan yang kedua adalah gratis training motivasi. Training ini dilakukan selama 3 bulan sekali, di mana motivasi ini pastinya akan memberikan semangat bagi siswa-siswi yang bimbel di Bimbel Medfund ini agar terus mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Kekuatan yang ketiga adalah modul belajar yang praktis dan menarik. Modul pelajar sendiri akan didesain mengikuti perkembangan pendidikan di era revolusi 4.0 saat ini. Kekuatan yang kelima adalah adanya reward kepada siswa-siswi yang berprestasi. Kemudian kekuatan yang keenam adalah lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, serta fasilitas yang memadai seperti AC, free wifi, dan masih banyak lagi. Dalam suatu produk atau jasa, selain ada kekuatan atau kelebihan, juga mempunyai kekurangan dan ataupun kelemahan. Sama halnya dengan jasa Bimbel Medfund ini, mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya menyediakan jasa pembelajaran yang berfokus pada mata pelajaran matematika, sedangkan banyak mata pelajaran yang siswa dapatkan selain matematika di sekolah tentunya. Kemudian yang kedua, kuota siswa yang terbatas, artinya dibatasi untuk jumlah pelanggan di awal pendirian ini hanya 70 siswa di setiap jenjang satuan pendidikannya. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah kesulitan dalam penyesuaian jadwal bimbingan belajar, karena siswa yang datang dari beragam sekolah, berbeda-beda sekolah. Jadi penyesuaian jadwal bimbingan belajar dengan jadwal di sekolah pasti akan ada kesulitan. Kemudian untuk berbicara tentang harga atau biaya yang ditetapkan untuk para siswa yang bimbingan di Bimbel Belajar Medfund ini dirasa cukup affordable. Untuk biaya pendaftaran sendiri, setiap jenjang adalah 50.000. Teman-teman bisa lihat pada tabel biaya belajar ini. Nah, kemudian untuk paket SD sederajat, biaya bimbelnya adalah 2 juta, untuk paket SMP adalah 3 juta, dan untuk paket SMA adalah 4 juta. Jadi, jumlah biaya untuk satu semesternya setiap jenjang sebagai berikut: paket SD 2.050.000, paket SMP 3.050.000, dan paket SMA 4.050.000. Yang ketiga adalah aspek produksi. Dalam aspek produksi ini berkaitan dengan pengadaan bahan. Nah, karena usaha yang dirancang ini bergerak di bidang jasa, sehingga tidak ada pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan hanya berupa peralatan-peralatan atau fasilitas tulis dan kertas yang menunjang proses pembelajaran, seperti kertas untuk pembuatan modul, papan tulis, spidol, untuk hal-hal yang bergantung untuk proses pembelajaran. Kemudian untuk kebutuhan sumber daya produksi, yang pastinya ada bangunan atau gedung. Bangunan atau gedung digunakan sebagai tempat untuk siswa melakukan proses belajar. Kemudian kebutuhan pendamping adalah peralatan. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel peralatan.
Peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti kursi lipat, spidol dan tinta, AC, papan tulis dan penghapus, wifi, modul, lampu dan listrik, pulsa, dan printer. Nah, peralatan-peralatan ini teman-teman bisa lihat sudah ada jumlah atau volume yang dibutuhkan dan ada sumber pasokannya. Teman-teman bisa lihat dalam tabel peralatan yang ada pada presentasi ini. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas bimbingan belajar Medfund ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel kebutuhan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang pertama adalah direktur. Jumlahnya adalah 1 tenaga kerja. Deskripsi job untuk direktur ini adalah bertanggung jawab penuh atas apapun yang berhubungan dengan bimbel Medfund. Kemudian untuk bagian akademik dibutuhkan 1 tenaga kerja. Job deskripsinya adalah mengelola jadwal bimbingan siswa dan tutor beserta perubahannya. Kemudian bagian keuangan, jumlah tenaga kerjanya yang dibutuhkan adalah 1. Job deskripsinya adalah mengelola catatan pemasukan dan pengeluaran serta membuat anggarannya. Kemudian untuk bagian administrasi dibutuhkan 1 tenaga kerja. Job deskripsinya adalah mengelola surat menyurat perusahaan. Kemudian di bagian marketing dibutuhkan 1 tenaga kerja. Job deskripsinya adalah bertanggung jawab atas pengelolaan brosur dan akun sosial media dari bimbel Medfund. Kemudian adalah tutor atau tim pengajar dibutuhkan 5 tenaga kerja. Pastinya job deskripsinya adalah bertanggung jawab penuh atas kemampuan dan hasil prestasi siswa yang belajar di bimbel Medfund. Di bimbel Medfund ini ada syarat atau klasifikasi yang diperuntukkan untuk kebutuhan tenaga kerja di setiap bidangnya. Yang pastinya yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani, yang kedua pria dan wanita yang berusia 20-35 tahun, yang ketiga memiliki latar belakang pendidikan yang baik, yang keempat lulusan FKIP atau FMIPA, bertugas sebagai bagian akademik dan tutor. Kemudian untuk fakultas ekonomi pastinya sebagai bagian marketing atau bagian keuangan. Yang kelima yaitu berdomisili di Kota Ambon. Aspek yang keempat berkaitan dengan aspek organisasi dan manajemen. Untuk organisasi sendiri, identitas perusahaannya yaitu nama perusahaan Bimbel Medfund, alamat Jalan IRM Putuhena, Ambon, Maluku. Lokasinya Universitas Patimura, program studi pendidikan matematika. Nama pemiliknya Hidayah, alamat pemilik Jalan Kebun Cike nomor 1, Ambon, Maluku. Kemudian berkaitan dengan visi dan misi perusahaan, visi dari Bimbel Medfund adalah menjadi bimbingan belajar matematika terunggul dalam meningkatkan hasil belajar, prestasi, dan membentuk karakter siswa-siswi yang lebih baik. Sementara itu, untuk misi Bimbel Medfund adalah yang pertama memberikan pelayanan pembelajaran yang berkualitas dan inovatif agar siswa termotivasi dalam meningkatkan prestasi akademik pada mata pelajaran matematika. Kemudian tutor atau tim pengajar harus bertindak sebagai rekan atau teman siswa agar siswa dapat berkarakter baik dan juga cerdas. Untuk struktur organisasinya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini tabel struktur organisasi dari Bimbel Medfund. Yang pastinya atasannya adalah direktur, kemudian ada bagian akademik, bagian keuangan, bagian administrasi, bagian marketing, dan tutor atau tim pengajar. Yang pastinya semua tenaga kerja yang ada pada struktur organisasi ini bekerja bersama-sama untuk membangun Bimbel Medfund yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam perizinan usaha Bimbel Medfund ini, sebelum melaksanakan operasionalisasi perusahaan, terlebih dahulu Bimbel Medfund melakukan kegiatan pra-operasional, yaitu mengurus perizinan pendirian perusahaan seperti surat izin tempat usaha, mengurus surat izin perdagangan, surat tanda daftar perusahaan, surat izin gangguan, mengurus nomor pokok wajib pajak, serta pajak bumi dan bangunan. Untuk daftar biaya-biaya perizinan lengkap tertuang di dalam rancangan usaha yang telah disusun. Sedangkan untuk manajemennya sendiri terdapat uraian mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk planning, organisasi, staffing, directing, controlling pada 5 aspek usaha. Semuanya tercantum di dalam rancangan usaha yang telah disusun. Aspek yang kelima adalah aspek pengendalian dampak lingkungan. Yang pertama terkait dengan limbah. Karena produk yang tersedia adalah jasa, sehingga jasa bimbingan belajar Medfund ini tidak menghasilkan limbah dalam bentuk padat, gas, ataupun cair. Sehingga kegiatan produksi bimbel Medfund ini tidak dapat mencemari lingkungan. Kemudian untuk dampak biofisiknya, yang pastinya kegiatan bimbingan belajar Medfund ini akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas yang terjadi di Prodi Pendidikan Matematika. Dan juga akan
ada peningkatan mutu dan penggunaan gedung atau bangunan secara lebih efektif dan fungsional. Kemudian untuk dampak ekonominya, dengan adanya Bimbel Medfund ini, yang pertama, kebutuhan manusia akan adanya ilmu pengetahuan matematika akan terpenuhi. Yang kedua, akan memberikan kemudahan untuk memasuki dunia pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Kemudian untuk dampak sosial budayanya, dampak positifnya yang pertama, terjalin kerjasama antar pelaku usaha untuk mencapai keberhasilan usaha yang diinginkan. Adanya interaksi antar konsumen dan produser sehingga memperluas jaringan sosial antar masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Dampak positif yang kedua, perubahan tingkat kemampuan matematika. Dengan adanya usaha Bimbel Medfund ini, perubahan tingkat kemampuan matematika siswa akan dirasakan oleh konsumen, yaitu bertambahnya pengetahuan tentang matematika. Adapun ada dampak negatifnya, yaitu adanya persaingan antar usaha yang serupa. Aspek berikutnya adalah aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ini dibutuhkan adalah dana awal, kebutuhan modal awal untuk suatu perusahaan bisa beroperasi. Nah, untuk di Bimbel Medfund sendiri, kebutuhan dana yang dibutuhkan pada permulaan tahun proyeksi usaha Bimbel Medfund adalah yang pastinya untuk biaya aktiva, untuk sewa gedung, untuk izin perdagangan, untuk izin gangguan, pembuatan izin daftar perusahaan, pembuatan pajak bumi dan bangunan, yang pastinya juga pembelian peralatan, fasilitas, dan lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada juga untuk biaya-biaya seperti biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya pulsa, biaya gaji tenaga kerja. Sedangkan untuk pendapatannya sendiri dari Bimbel Medfund ini diperoleh dari biaya pendaftaran dan biaya selama 1 semester. Nah, setelah itu dirampungkan dan dilaporkan dalam laporan laba rugi, laporan neraca yang dilakukan oleh bagian keuangan. Selanjutnya adalah epilog. Epilog sendiri di sini berisi pelajaran-pelajaran penting atau refleksi yang bisa mahasiswa simpulkan, yang bisa mahasiswa tarik dan dapatkan selama pembelajaran kewirausahaan. Untuk saya pribadi, dalam pembelajaran tentang kewirausahaan ini, banyak teori-teori tentang entrepreneurship yang tidak kami dapatkan sebelumnya. Belajar tentang konsep kewirausahaan, karakteristik wirausahawan, bagaimana menjadi seorang wirausahawan, dan hal-hal apa saja atau peluang dalam menemukan usaha yang melalui aktualisasi diri dari hobi dan keterampilan merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Dengan mempelajari kewirausahaan juga merupakan satu alternatif untuk mengatasi masalah perekonomian bangsa, karena dengan modal niat, kemauan, dan keuletan yang sungguh-sungguh, ketika kita mampu mendirikan usaha yang semakin lama semakin besar, maka usahanya akan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak lagi, sehingga dengan begitu kita harus menyediakan lapangan pekerjaan dan lambat laun pengangguran mulai teratasi. Kemudian pelajaran-pelajaran penting yang kami dapatkan selama berkuliah di mata kuliah kewirausahaan ini, yang pastinya dalam menjalankan atau mengembangkan suatu bisnis itu tidak hanya membutuhkan kemampuan saja, tetapi secara etis dalam berbisnis perlu diperhatikan adalah etika-etika yang harus diperhatikan dalam berbisnis. Dengan etika bisnis yang baik, pastinya suatu perusahaan atau bisnis itu dapat bergerak lebih maju dan lebih berkembang pesat. Kemudian untuk hasil akhir dari mata kuliah ini, bahwa kami dituntut untuk mampu merancang suatu usaha. Merupakan sesuatu pelajaran yang sangat berharga karena dengan merancang suatu usaha kami dapat mengetahui di mana potensi diri kami selain di bidang matematika, dan juga perancangan usaha ini diharapkan bahwa suatu saat akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah kewirausahaan atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah disampaikan, yang telah diberikan selama kurang lebih dari 1 semester ini. Sekian dari presentasi rancangan usaha saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.